Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kitab Kuning dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas kitab Fathul Izar bab tata cara senggama. Oke, langsung saja, kita nggak usah lama-lama. Dalam kehidupan ini kita pasti akan mengalami pernikahan. Dan di antara tujuan pernikahan ini adalah memperoleh keturunan. Karena dengan adanya keturunan berarti sama halnya menjaga kelestarian agama Islam. Dan agama Islam itu mengatur kita dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Baik dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar sekalipun. Sehingga masalah rumah tangga pun tak luput dari perhatian agama Islam, baik dari masalah ranjang dan yang lainnya. Oke, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang ini, yaitu 1. Bagaimana tata cara senggama bagi pasangan suami istri dalam ajaran Islam? 2. Bagaimana etika senggama bagi pasangan suami istri dalam ajaran Islam? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bel notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasinya seputar pengetahuan Kitab Kuning. Satu. Bagaimana tata cara senggama bagi pasangan suami istri dalam ajaran Islam? Menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ar-Rahmah, beliau berkata, "Ketahuilah bahwa senggama tidak baik dilakukan kecuali bila seseorang telah bangkit syahwatnya, dan bila keberadaan sperma telah siap difungsikan, maka jika demikian hendaknya sperma segera dikeluarkan layaknya mengeluarkan kotoran atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut, karena menahan sperma saat birahi sedang memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar. Adapun efek samping terlalu sering melakukan senggama ialah dapat mempercepat penuaan, melemahkan tenaga, dan menyebabkan tumbuhnya uban." Tata cara senggama dengan cara istri tidur, terlentang, dan suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam senggama. Selanjutnya, suami melakukan cumbuan ringan, berupa mendekap, mencium, dan lainnya. Hingga saat sang istri bangkit gairahnya, masukkan Mr. P dan menggesek-gesekannya pada liang misfi. Ketika suami mengalami klimaks, janganlah terburu-buru mencabut Mr. P, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap istri dengan mesra. Setelah kondisi tubuh suami sudah tenang, maka cabutlah Mr. P dari misfi istri dengan mendoyongkan tubuh ke samping kanan. Menurut para ulama, demikian itu upaya untuk memiliki anak laki-laki. Setelah bersenggama, hendaknya keduanya mengelap alatnya masing-masing dengan 2 helai kain, satu untuk suami dan yang satunya lagi untuk istrinya. Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran. Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati, dan masih menyisakan syahwat. Sedangkan senggama yang jelek adalah senggama yang diiringi dengan badan gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Demikian inilah keterangan yang sudah mencukupi terhadap tata cara senggama yang paling benar. 2. Bagaimana etika senggama bagi pasangan suami istri dalam ajaran agama Islam? Ada beberapa etika senggama yang harus diperhatikan oleh suami, meliputi 3 macam sebelum atau saat melakukan dan 3 macam sesudahnya. Etika sebelum senggama. 1. Mendahului dengan bercumbu agar hati istri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya.
sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta didekap suaminya. Maka rapatkanlah tubuh suaminya ke tubuh istrinya. Dua, menjaga etika saat hendak senggama, maka janganlah menyetubui istrinya dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya, atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memposisikan istri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi terlentang dan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dan pantatnya diganjal dengan bantal, serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar, sementara suami mendatangi istri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan para dokter. Tiga, beretika saat hendak memasukkan zakar, yaitu dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Di samping itu, gosok-gosokkanlah miserpe di misfi, meremas payudara dan hal lainnya yang dapat membangkitkan syahwat istri. Etika bersenggama. Senggama dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Menahan keluarnya mani saat birahi bangkit, menunggu sampai istri mengalami inzal. Yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati. Tidak terburu-buru mencabut zakar ketika ia merasakan istri akan keluar mani, karena hal ini dapat melemahkan ketegangan zakar. Juga jangan melakukan azal, yaitu mengeluarkan mani di luar vagina, karena hal ini itu merugikan pihak istri. Etika setelah senggama. Satu, meminta istri tidak miring ke kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki. Insya Allah. Bila istri tidur miring ke arah kiri, maka anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji coba. 2. Suami membaca zikir dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi, yaitu wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air, untuk kemudian menjadikannya keturunan dan musyawarah, dan adalah Tuhanmu itu Maha Kuasa. Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Berwudu ketika hendak tidur dihukumi sunnah, dan membasuh zakat bila hendak mengulangi senggama. Dikutip dari sumber yang dapat dipercaya, bahwa barang siapa saat menyutubi istrinya didahului dengan membaca basmalah, surat Al-Ikhlas, takbir, tahlil, dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah in kunta qadarta an tukhrija min sulbi, Allahumma janibni syaitana wa janibi syaitana ma razaqtani. Kemudian suami menyuruh istrinya tidur miring ke arah kanan. Maka jika takdirnya mengandung, istrinya akan melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dengan izin Allah. Saya telah mengamalkan zikir serta teori ini, dan saya pun menemukan kebenarannya tanpa ada keraguan, dan hanya dari Allah lah pertolongan itu. Demikian adalah penggalan komentar Imam As-Suyuti. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa menyentuhi istrinya, lalu ketika merasa akan keluar mani atau ejakulasi, ia membaca zikir, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, maka jika ditakdirkan mengandung, istrinya akan melahirkan anak yang mengungguli kedua orang tuanya dalam hal ilmu, sikap, dan amalnya, insyaallah. Penulis kitab Hasyiah Al-Bujurumi ala Al-Khatib, tepatnya dalam sebuah faidah, menyatakan, saya melihat tulisan Syekh Al-Azraqi yang diriwayatkan dari Rasulullah
Di sana tertulis bahwa seseorang yang mengkehendaki istrinya melahirkan anak laki-laki, maka hendaknya ia meletakkan tangannya pada perut istrinya di awal kehamilannya, sembari membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakarun. Maka kelak anak yang dilahirkan akan berjenis kelamin laki-laki, insyaallah.